Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar bilangan pecahan. Nah, anak-anak, materi yang lalu KPK dan FPB harus sudah dikuasai ya. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan bilangan pecahan ya. Misalnya di sini ya, ada pizza yang dipotong-potong, yaitu bagian dari pecahan ya. Kemudian ada lagi, nah ini data ya, di komputer datanya angkanya bilangan desimal. Kemudian juga kalau kita ke pasar atau ke mall ya, suka ada diskon ya. Nah, kemudian ada lagi kalau kita ngisi baterai HP, handphone ya, sudah berapa persen, seperti itu ya. Nah, itu bagian dari bilangan pecahan. Nah, jenis pecahan yang pertama pecahan biasa ditulis A per B ya. Bentuknya A per B, A itu adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. B-nya tidak boleh 0 ya. Nah, misalnya seperti ini, ada lingkaran dibagi 2 ya. Maka di sini yang biru nilainya setengah, yang hijau juga setengah ya. Ini untuk membedakan, jadi warnanya dibedain ya. Ini setengah, ini setengah. Ini tadinya satu lingkaran ya. Nah, contoh berikutnya misalnya sebuah kotak ya. Dibagi 4 sama besar, berarti setelah dibagi 4 ini satu bagiannya merupakan 1/4. Kemudian segi 5, sebuah segi 5 dibagi menjadi 5 sama besar, maka tiap bagiannya 1/5 ya. Kemudian selain itu ada namanya pecahan campuran. Nah, misalnya ini ya, bolu gulung ini nilainya 1 ya. Kemudian nah yang ini dipotong jadi 3. Nah, dipotong jadi 3, satu potongnya berarti 1/3. Nah, kalau digabungkan yang satu gulung nih yang belum dipotong dengan yang sudah dipotong sepotong, berarti nilai yang ini berarti 1/3. Ya, ini pecahan campuran seperti ini. Selanjutnya ada pecahan desimal. Misalnya 2/10 ditulis 0,2. Penyebutnya di sini 10, berarti ada satu angka di belakang koma atau satu tempat desimal. Ditulisnya 0,2. Kemudian 35/100 ditulis 0,35. Per 100 di sini. Nah, ini per 100 di sini berarti ada 2 angka di belakang koma atau 2 tempat desimal ya, jadi ditulis 0,35. Kemudian 125/1000 ditulis 0,125. Nah ya, 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma atau 3 tempat desimal. Nah, misalnya bulatkan 0,0365 sampai 3 tempat desimal. 0,0365 ini kan ada 4 angka di belakang koma ya. Nah, kita disuruh merubah jadi 3 tempat desimal, 3 angka di belakang koma. Nah, dilihat angka yang terakhir di sini 5. Untuk angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkannya ke atas. Ya, maksudnya gimana? Angka sebelum 5-nya berarti bertambah 1. Jadi berapa? Jadi 0,037. Seperti itu. Misalkan lagi, bulatkan 0,364 sampai 2 tempat desimal. Nah, 0,364 ini kan ada 3 angka di belakang koma. Akan kita buat 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat angka terakhirnya 4. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4 kita bulatkannya
ke bawah. Artinya apa? Angka sebelumnya tidak berubah. Ya, jadi 0,36. Nah, berikutnya jenis pecahan persen. Persen itu apa? Persen artinya per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Misalnya 25% berarti sama saja dengan 25 per 100. Atau 125% berarti sama dengan 125 per 100. Selanjutnya per mil. Apa itu per mil? Per mil artinya per 1000 atau pecahan yang penyebutnya 1000. Misalnya 25 per mil berarti 25 per 1000. 125 per mil berarti 125 per 1000. Lihat ya, beda ya persen dengan per mil. Nah, ini ada angka nolnya di sini bertambah 1 ya. Nah, berikutnya bagaimana cara mengubah pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal? Cara pertama, misalnya 1/5. Nah, penyebutnya kan 5. 5 ini kita buat per 10, berarti kali 2. Kalau penyebutnya kali 2, berarti pembilangnya juga kali 2. Gitu ya, sama-sama kali 2. Dikalikan 2, ini berarti 2 per 10. 2 per 10 berarti 0,2. Cara yang kedua, kita buat pembagian bersusun. Pembagian bersusun yang misalnya 2 per 10 berarti 2 dibagi 10. Kalian buat pembagian bersusun. Kemudian 21/5. Nah, ini berarti 2 tambah 1/5 ya. 1/5-nya nah kita buat seperti yang pertama ini ya. Nah, 5 yang di bawah penyebutnya ini kita buat per 10. Nah, berarti 2 ditambah 2 per 10 sama dengan 2 ditambah 0,2 sama dengan 2,2. Cara lainnya, nah 21/5 ini dijadikan pecahan biasa dulu ya. Berarti 2 kali 5 10 tambah 1 11/5. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pembagian bersusun. Ya, Nana ya, pembagian bersusun. Ingat ya. Yang begini loh, 11 dibagi 5. 11 bagi 5 2 ya. 2 kali 5 10. Gitu kan ya. Ini turun ya 1. Nah, ini 1 kan masih mau dibagi dengan 5? Gak bisa ya. Nah, berarti ini koma, kita tambahkan nolnya di sini. 10 bagi 5 2. Nah, seperti itu. Berarti 2,2 sama hasilnya ya. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Nah, misalnya 0,75 berarti 75 per 100. Nah, masih ingat FPB ya? Nah, FPB dari 75 dan 100. FPB-nya 25 ya. Nah, berarti sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25, 3, 100 dibagi 25, 4. Maka 3 per 4. Kemudian 3,2. Ini berarti 3 tambah 0,2 sama dengan 3 ditambah 0,2, 2 per 10. Nah, 2 per 10-nya ini sama-sama 2-nya dibagi 2, 10-nya juga dibagi 2. Maka sama dengan 3 tambah 1/5. Berarti sama dengan 3 1/5. Berikutnya mengubah pecahan biasa atau campuran ke persen atau per mil. Misalnya 1/5. Nah, kalau mengubah ke persen atau ke per mil gampang ya. Kalau persen tinggal kali 100%, ke per mil tinggal kali 1000 per mil. Ya, ini 1/5 kali 100% berarti 20%. Nah, kalau ubah ke per mil berarti 1/5 kali 1000 per mil
berarti 200 per mil. Ya. Kemudian 21 per 5. Nah, 21 per 5 ini jadikan pecahan biasa, 11 per 5 kali 100%, berarti 220%. Nah, yang ini 21 per 5 kalau dijadikan per mil, berarti 11 per 5 kali 1000 per mil, berarti 2200 per mil. Berikutnya mengubah persen atau per mil ke pecahan biasa. 25% berarti 25 per 100. Nah, ini berarti kita sederhanakan lagi ya. Sama-sama bisa dibagi 25 atau FPB-nya 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Berarti 25% 1 per 4. Kemudian ini 33 1 per 3, 33 1 per 3%. Nah, ini 33 kali 3, 99 tambah 1, 100. Nah, di sini pernya per 300 karena di sini ada angkanya 3 ya. Jadi per 300. Nah, 100 per 300 sama dengan 1 per 3. Berikutnya 250 per mil. Ya. 250 per mil ini berarti 250 per 1000. Ya, sama dengan 1 per 4. Berikutnya 333 1 per 3 per mil. Nah, ini 333 kali 3, 999 tambah 1, 1000. Berarti 1000 per 3000. Sama dengan 1 per 3. Berikutnya kita bandingkan ya bilangan pecahan. Nah, misalnya ini ada pizza, yang sebelah kiri pizzanya dibagi 8 sama besar. Berarti satu potongnya ini nilainya 1 per 8. Nah, yang sebelah kanan ini pizzanya dibagi 6. Berarti satu potongnya nilainya 1 per 6. Nah, besaran mana? Atau kalau kita urutkan mana dulu yang paling kecil? Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan KPK. KPK dari penyebutnya. KPK dari 8 dan 6. Ya, 24. Jadi kita jadikan per 24. Nih 1 per 8 jadi 3 per 24 ya. 24 bagi 8 3 ya, kali 1 jadi 3 per 24. Kemudian yang 1 per 6 kita jadikan per 24. 24 dibagi 6, 4 kali 1 berarti 4 per 24. Nah, dari sini sudah terlihat ya. Nah, mana yang paling besar? Yang paling besar yang kanan ya. Nah, berarti 1 per 8 kurang dari 1 per 6. Kalau diurutkan dari yang paling kecil berarti 1 per 8 dulu ya, baru 1 per 6. Nah, selanjutnya kita menentukan suatu pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Misalnya, tentukan pecahan yang nilainya antara 2 per 5 dan 3 per 5. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama 5 ya, tapi pembilangnya di sini 2, di sini 3. Kan bingung ya, berapa bilangan di antara 2 dan 3 sementara penyebutnya sama. Nah, kalau kondisinya seperti ini, nah kita kalikan 2 pembilang dan penyebutnya ya. 2 per 5 sama dengan nih, pembilangnya kali 2, penyebutnya kali 2, jadi 4 per 10. Nah, kemudian yang 3 per 5 juga seperti itu, kita kalikan 2 ya. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, berarti 6 per 10. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Nah, pembilangnya kita lihat di sini 4, di sini 6. Berarti antara 4 dan 6 siapa? 5. Maka pecahan di antara 2 per 5 dan 3 per 5 adalah 5 per 10. Berikutnya, tentukan pecahan yang nilainya antara 1 per 4 dan 1 per 5. Nah, 1 per 4. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, ini penyebutnya
20 ya, KPK dari 4 dan 5 20. Maka 1/4 sama dengan 5/20. Kemudian 1/5 berarti 4/20. Ini 5/20, ini 4/20. Ya, penyebutnya udah sama, tapi bilangan antara 4 dan 5 berapa gitu ya. Masih bingung? Nah, masih bingung seperti tadi caranya. Kita kalikan 2. Pembilang kali 2, penyebut kali 2. Ya, ini berarti 5 kali 2 10, 20 kali 2 40, 10/40. Yang ini 4/20, pembilang penyebutnya kita kalikan 2. Jadi 8/40. Nah, sekarang sudah terlihat ya. Penyebutnya sudah sama antara 8 dan 10. Siapa? 9. Berarti pecahan yang nilainya antara 1/4 dan 1/5 adalah 9/40. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.